Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat berjamaah zuhur. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya serta kita sekalian umatnya yang mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini izinkan saya membawakan satu tema yang berkaitan dengan sifat malu yang dalam Islam dikategorikan sebagai bagian dari keimanan. Rasulullah SAW dalam salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Dalam riwayat lain dinyatakan al-imanu bid'un wa sit'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu adalah salah satu memiliki 71 cabang atau 61 cabang. Dan sifat malu itu adalah salah satu dari cabang keimanan. Para hadirin yang berbahagia, pada zaman sekarang ini saya kira sangat relevan kita mengingatkan untuk memperkuat rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu yang dalam hadis tadi dinyatakan bagian dari keimanan. Di tengah tantangan yang sedemikian dahsyat, tantangan teknologi komunikasi, media sosial, televisi, orang semakin berani untuk mengorbankan rasa malu atas nama cuan, uang. Orang kemudian berlomba-lomba untuk mempertontonkan apa yang seharusnya tidak dipertontonkan. Bahkan kadang-kadang kita pengguna media sosial terkena juga imbasnya, melihat bagaimana saudara-saudara kita mengorbankan rasa malu itu. Rasa malu bukan lagi bagian dari sifat yang seharusnya ditutup-tutupi, sifat yang seharusnya dia lakukan, dia pegang kuat. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain dinyatakan, likulli dinin khuluqun wa khuluqul islami al-haya. Bahwa dalam setiap agama itu ada akhlak, ada etika, ada moralitas. Dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Jadi pada prinsipnya hadirin yang berbahagia, orang pada hari ini semakin hilang urat malunya. Karena sudah dikalahkan oleh kepentingan popularitas, dikalahkan oleh kepentingan kenikmatan duniawi semata. Dan ini menimpa bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, semua kalangan. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu misalnya, nenek-nenek, anak-anak, pelajar, mahasiswa, bahkan maaf, orang yang berkedudukan juga sudah hilang urat malunya.
Padahal malu tadi adalah satu hal penting dalam Islam yang dikatakan wa khuluqul islami al-haya. Akhlak Islam itu porosnya ada pada rasa malu itu yang seharusnya menjadi fondamen dasar dalam kehidupan kita. Coba bayangkan kalau orang sudah hilang rasa malunya. Dia tidak akan lagi mempedulikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah seharusnya menjadi landasan bagi kita. Malu kepada malaikat, bahkan malu kepada orang tua kita sendiri seharusnya menjadi landasan penting dalam kehidupan kita. Orang yang memiliki iman pasti akan memperhatikan sifat malu ini. Ketika membuka HP, dia akan selalu dikendalikan oleh rasa malu. Malu kalau sekiranya melihat status yang tidak pantas untuk kita saksikan. Malu sekiranya melihat sesuatu tontonan yang tidak pantas kita saksikan. Karena dalam hatinya ada rasa keimanan. Tetapi pada hari ini justru orang bukan saja menonton, malah menjadikan dirinya pemain untuk dilihat oleh orang lain dengan mengorbankan rasa malu itu. Sudah tidak ada dalam dirinya bahwa dirinya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam dirinya disaksikan oleh malaikat. Bahkan atas nama cuan itu tadi kemudian dirinya hidup, menghidupi keluarganya, mencari kenikmatan duniawi, keuntungan duniawi dengan mengorbankan rasa malu. Mempertontonkan auratnya, mengumbar aib orang lain. Dan ini dilakukan bukan hanya oleh anak-anak kita, bahkan oleh orang-orang yang seharusnya sudah usianya tidak lagi pantas untuk melakukan hal itu, malah sekarang menjadi satu kebanggaan. Ingin eksis, orang bilang. Eksis yang dimaksud adalah tadi itu, mengorbankan rasa malu yang seharusnya menjadi landasan penting dalam keimanan. Ingin populer. Ada orang yang punya anak, tidak jelas siapa orang tuanya, sekarang malah bangga menyebarkan dirinya. Karena atas nama ingin semakin dikenal, semakin kaya raya. Dan inilah hadirin yang berbahagia, satu petanda penting bahwa betapa moralitas itu, akhlak itu menjadi semakin tergerus pada saat ini. Sifat malu itu mudah-mudahan selalu ada dalam diri kita. Seperti yang digariskan oleh Rasulullah SAW tadi. Sifat malu itu selalu, mudah-mudahan kita benar-benar Allah Subhanahu wa taala harus selalu ada dalam diri kita. Sehingga perilaku kita sekalian menjadi lebih terkontrol, terkendali. Tidak lagi dengan seenak hati di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan rasa malu itu. Kalau dalam istilah Sunda, isin, kedah gaduh ka isin. Itu prinsip yang harus kita pegang kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Boleh kita punya sifat kreatif, inovatif, menggunakan media sosial, menggunakan handphone, gadget, laptop, komputer, tetapi harus diiringi dengan sifat malu, diiringi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak melarang mengembangkan teknologi, menggunakan alat teknologi, tetapi harus tetap dengan dilandasi oleh nilai-nilai keimanan yang menjadi bagian dari hidup kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita sekalian sekiranya kita sekalian ada dalam perbuatan salah dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.